Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Makasih Pak Bagus waktunya. Alhamdulillah. Ketemu lagi teman-teman semua ya dengan guru saya Pak Bagus Riono. Temen nih, temen. Oh iya, guru ini nggak pernah hilang sebagai guru. Ya. Iya, yang lalu mungkin teman-teman sudah pernah nyimak ya pembahasan saya dengan Pak Bagus video perdana itu tentang psikologi Islam ya Pak ya. Nah, psikologi Islam yang lumayan banyak Pak view-nya Pak saat itu Pak. Mungkin karena tokohnya Pak Bagus. Jadi saya perlu bikin konten lagi biar banyak yang nonton. Ya, nah teman-teman yang mungkin belum sempat nonton video sebelumnya, mungkin silahkan simak dulu karena di situ ada tema yang mau kita perdalam di diskusi kali ini ya. Temanya itu waktu itu kan Pak Bagus membahas di ujung itu soal tentang metodologi makosid ya Pak ya. Yang sepertinya itu akan makin memudahkan kalau orang ingin mengeksplorasi meneliti psikologi Islam. Nah, itu baru sempat singgung. Nah, kali ini kita pengen mendalami itu ya. Oke, Pak Bagus, boleh Ya. Pak diceritakan makosid itu sempat kita singgung sedikit tapi gimana metodologinya atau bagaimana sejarahnya kalau boleh dikisahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya perlu membuka dengan mengatakan bahwa istilah makosid ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi sebetulnya akarnya itu dari disiplin keilmuan ya sejak awal peradaban Islam dahulu. Dan kita juga tahu di ulama-ulama zaman abad pertengahan itu kan selalu tidak memisahkan antara inspirasi dari wahyu dan juga dari hasil eksperimen, hasil observasi dan sebagainya gitu. Sehingga ilmuwan pada waktu itu atau para ulama pada waktu itu memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi atau memuaskan rasa ingin tahu mereka dengan ilmu yang sangat lincah, luas gitu ya. Jadi tidak membatasi harus gini harus gitu kan. Sekarang kita sering bahkan antara kuantitatif dan kualitatif aja itu ini yang lebih ilmiah, ini yang lebih ilmiah gitu kan. Dulu nggak ada, jadi ilmu itu dulu lebih bebas gitu, Lebih inklusif gitu Pak ya. inklusif sehingga banyak ulama dulu itu kan dia juga ahli Quran, ahli geologi, ahli kedokteran itu jadi satu. Bahkan ada yang ahli musik juga. Iya ya, Kalau nggak salah, Al-Farabi ya. Al-Farabi itu kan juga Betul. ahli musik karena dia bisa merasakan dalam musik itu ada irama, ada keteraturan dan sebagainya. Dan bahkan ada yang bilang bahwa seorang yang pandai matematika itu akan pandai bermain musik karena musik itu ada kaitannya dengan matematika. Wah, menarik sekali Karena ya. ini menarik sekali. Di sini ada dikotomi ya, pandai matematika bisa kurang nyeni gitu ya. Iya. Jadi nah itu kalau matematika didalami secara lebih filosofis itu sebenarnya matematika itu lebih banyak filosofinya daripada hitung-hitungan gitu. Itu juga itu kan warisan dari Al-Khwarizmi itu dengan aljabar dengan adanya gitu. Nah, sehingga disiplin ilmu seperti itu karena perkembangan zaman, perubahan zaman itu mengalami reduksi ya dalam mulai zaman Renaissance, kemudian era kolonial dan sebagainya itu kan ilmu jadi terpecah belah ya, terpecah belah menjadi spesialisasi dan sebagainya. Sehingga yang namanya makosid metodologi ini diperkenalkan kembali oleh Profesor Yasir Auda ya. Yang bukunya itu terbit tahun 2021. Nah, itu untuk mengembalikan ilmu itu kepada cara pandang atau paradigma yang asli, yang dulu, yang awal gitu. Yang lebih inklusif tadi. Lebih inklusif, lebih komprehensif, integratif gitu, tidak terpotong-potong dan sebagainya. Dan sebetulnya itu adalah pola pikir juga yang sudah ditunjukkan atau dipraktekkan ya oleh para pemikir-pemikir Islam termasuk
pemikir Islam di Indonesia seperti Pak Kunto Wijoyo itu ternyata itu menerbitkan buku tahun 2003 kalau nggak salah ya. Itu judulnya Islam sebagai Ilmu. Itu setelah saya baca itu sebetulnya sejalan dengan metode Makosid. Cuman memang Pak Kunto Wijoyo waktu itu kan menggunakan istilah-istilah yang waktu itu bisa difahami masyarakat ilmiah waktu itu, sehingga istilah misalnya ada liberalisasi, humanisasi, transendensi itu kan sebetulnya inspirasinya dari amar ma'ruf nahi munkar tu'minun billah gitu. Cuman dibahasakan supaya difahami oleh masyarakat waktu itu. Nah, sama itu. Nah, Prof. Yasir Auda ini karena beliau berasal dari Mesir dan kemudian berprofesi di Kanada, jadi profesor di sana dan sebagainya, ahli makosid syariah juga ya. Lalu mengembangkan makosid metodologi ini dengan kembali menggunakan istilah-istilah dalam bahasa aslinya bahasa Arab gitu. Walaupun dalam bukunya memang dia usahakan mengekspresikan dalam bahasa Inggris. Bukunya bahasa Inggris ya Pak ya? Bukunya bahasa Inggris. Itu yang memudahkan saya. Bahasa Arab saya agak bingung bacanya itu. Tapi kalau dia dalam kajian-kajian terutama sesama umat Islam, sama murid-muridnya yang Muslim, dia akan menggunakan bahasa Arab gitu, sehingga tidak terlepas dari itu. Karena bahasa Arab tuh lebih kaya dan lebih konsisten, lebih koheren lah dalam pemaknaan itu. Nah, itu dasarnya sejarahnya gitu. Oke, jadi kalau bicara zaman, ya saya tadi menarik Pak, bagus menyebut makosid metodologi. Sebelumnya saya kenal memang makosid syariah itu. Betul. Tapi sebenarnya zaman dulunya lagi memang tidak ada pembedaan antara berbagai jenis ilmu gitu. Betul. Ini sesuatu yang terlihat baru karena sekarang kita masih agak ada yang terpisah ya. Betul. Sesuatu yang dianggap sebagai sains mungkin ya, ilmu dalam arti sains dengan ilmu agama itu kayak terpisah. Even seorang muslim yang baik, taat beribadah, pas dia lagi jadi ilmuwan itu kayak sulit mempertimbangkan ya. Betul, sulit mengintegrasikan. Ya. Tapi dia muslim yang baik, tetap rajin gitu ya. Tapi pas lagi jadi dokter gitu kayak sulit gitu. Nah, ini menarik Pak. Jadi kalau kita mungkin mulai agak elaborasi ya. Makosid metodologi ini berarti apa maksudnya? Makosid itu apa sebetulnya Pak? Jadi begini, memang kalau dirunut ke belakang itu asal muasalnya juga dari usul fikih ya. Usul fikih. Jadi fikih itu kan zaman itu menjadi ilmu yang kita terjemahkan sekarang jadi ilmu hukum. Iya. Tapi sebetulnya fikih itu artinya ilmu yang mendalam. Ya kan dari tafakuh itu fikih. Fuqaha itu adalah ilmuwan yang mendalam gitu. Ilmuwan yang expert gitu, fuqaha itu. Jadi karena kebutuhan waktu itu, maka lalu fikih itu difahami sebagai ilmu hukum yang menata perilaku dan sebagainya. Lalu juga lalu dikaitkan dengan istilah syariah gitu kan. Lalu muncul kan dari usul fikih itu yang namanya makosid syariah. Nah, gitu. Pendekatan ya. Apa tuh? Makosid itu artinya maksud. Jadi makosid itu maksudnya apa? Artinya esensinya apa? Jadi syariah itu sebenarnya maksudnya apa sih? Kan syariah itu banyak sekali aturan dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Jadi esensinya. Atau bisa dibilang filosofinya itu apa? Gitu. Nah itu makosid. Makanya makosid syariah itu kan kalau dari Imam Ghazali yang kita kenal itu ada 5. Yang esensinya adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab ya, dan juga menjaga harta. Jadi ada 5 itu makosid syariah. Itu esensi dari syariah. Kenapa kita harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus ada hukum waris, kenapa ada gitu-gitu tuh esensinya itu. Itu disebut makosid syariah. Artinya apa tuh tujuannya Pak di dalam ilmu syariah dulu ya? Apa tujuan asal muasalnya? Kenapa ada itu? Kan hukum kalau orang muslim yang umum ya. Kan hukum Islam jelas aturannya kan, boleh nggak boleh. Betul. Kok mesti ada pemahaman maksud ini apa? Kalau saya juga belajar dari Gus Baha ya. Gus Baha itu kan ahli fikih ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita bicara fikih itu kita harus mau berumit-rumit katanya. Artinya apa? Kalau kita bicara fikih itu kita harus mendalam mengkaji sesuatu. Jadi misalnya gini, Gus Baha ditanyain apakah operasi ganti kelamin itu halal atau haram?
gitu misalnya. Terus Ini kan zaman Nabi nggak ada ini soalnya. ya makanya itu. Nah, terus jawabnya gini, kamu mau jawaban fikih atau jawaban apa gitu? Kalau mau jawaban fikih gini, saya tanya, kalau kamu sudah laki-laki jadi perempuan, nanti kamu sholatnya gimana? Nanti kamu kalau mati gimana nguburkannya? Nanti kamu jadi detail gitu, yang namanya fikih itu mendalam gitu. Bukan masalah hanya masalah Boleh di nggak luarnya, bolehnya. tapi terus gimana Tapi nanti? nanti dulu nih ya kan, lihat dulu mendalam gitu. Gitu. Jadi apakah terus betul-betul kamu jadi perempuan kalau sudah dioperasi? Nanti kan ada yang fitrahnya laki-laki kan fitrahnya, tapi dibuat jadi perempuan itu kan rusak semuanya gitu misalnya gitu. Jadi itu fikih. Nah, kenapa itu apa istilahnya kalau kita bicara maqasid? Pada dasarnya sebetulnya apa? Atau kenapa kok kita mau rumit-rumit itu pada dasarnya apa? Nah, itu tadi. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Untuk maksud apa? Itu tadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal gitu kan. Jadi harus mengedepankan akal sehat, logika yang kuat. Sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh istilah atau klaim atau asumsi atau apa. gejala-gejala juga ya, Pak, iya, gitu. Ya maksud apa? Syariah Islam yang detail itu kan kalau tidak difahami maksudnya kan kita bisa terjebak nanti dalam kedetilan itu karena kan dalam syariat atau dalam ilmu fikih dalam arti hukum itu kan nanti ada pengecualian. Karena kenapa? Yang penting itu bukan apa yang dilakukan tapi hakikatnya apa. Nah, itu maksud itu. Saya jadi paham sedikit poin Pak. Saya mungkin ambil contoh sederhana. Kemarin saya ada teman saya, ibu-ibu udah agak senior yang bercanda gitu kan. Aku boleh ya buka jilbab. Nah, dia umurnya 65 lebih lah gitu ya. Terus wah saya pikir iya juga ya. Kalau nggak salah kan yang sudah tua itu kan boleh gitu kan. Terus tapi beliau ini orang yang sebenarnya segerus ya, tapi bilang tapi mak masih menarik mak. Jadi cahaya saya bilang begitu kan. Ya, saya masih menarik nih bagi yang seumuran mungkin ya. Jadi kan itu kan seolah-olah terlihat ada pengecualian jilbab boleh atau tidak. Tapi kalau kita memahami esensinya ya, jangan-jangan yang masih usia 65 tapi masih sangat menarik mungkin sebaiknya gitu ya. Betul. Menggunakan gitu karena memahami esensinya ya Pak. Betul, dalam hal itu kan esensinya itu jangan sampai penampilan itu menimbulkan hasrat atau apa memancing apa sensasi gitu. Nah, gitu. Makanya jadi esensinya bukan hanya harus jilbaban, pakai jilbab pun kalau bentuknya seksi ya nggak boleh sebetulnya, karena esensinya itu bukan kudungnya, tapi daya tarik penampilannya itu perlindungannya itu, jangan sampai itu menimbulkan apa stimulasi-stimulasi yang tidak seharusnya gitu, itu hakikatnya gitu. Makanya prosesnya jadi itu semacam cara merumuskan fikih yang pertama kali mendasarkan diri pada memahami maksudnya gitu. Betul. Nah, ketika dia jadi maqasid metodologi itu gimana proses? Baik. Nah, ini menarik. Ini saya juga barusan belajar nih. Jadi ketika kita bicara maqasid metodologi, maka ilmu maqasid itu tidak lagi hanya dibatasi untuk bicara masalah agama. Jadi dia bisa bicara masalah apa saja, tapi tetap dengan disiplin maqasidi, istilahnya tujuannya apa gitu kan. Sebetulnya cukup kaya juga ilmu maqasidi itu. Saya juga belajar dari Dr. Ali Abdul Mun'im. Itu ada macam-macam prinsip-prinsipnya. Jadi misalnya harus mengutamakan mencegah kemudaratan. Pencegah kemudaratan itu harus diutamakan, didahulukan daripada kaidah usul fikih itu ya. Iya, kaidah usul fikih itu diterapkan di situ. Gitu. Sehingga ketika kita menerapkan itu dalam ilmu-ilmu yang lain, jadi prinsip-prinsip itu juga ada. Jadi ada prioritas, ada hakikat yang harus dianu dan sebagainya. Nah, sebagai contoh aja karena saya mempelajari psikologi ya, maka kalau kita bicara maqasid psikologi ya kita harus belajar hakikatnya psikologi itu apa toh gitu. Jadi ilmu psikologi itu untuk apa? Itu harus kita definisikan dulu. Nah, ada yang bilang ilmu psikologi adalah untuk mengobati hati atau menggarap hati gitu ya. Imam Al-Ghazali itu juga mengatakan ilmu tentang qalb itu lebih penting daripada ilmu tentang
kedokteran. Kenapa? Karena kalau kedokteran kan jaga jasad ya. Tapi kalau ilmu tentang kolb itu jaga hati gitu. Sehingga maksud dari psikologi itu kan menjaga hati, merawat hati, menyehatkan hati kita. Dan hati itu sesuatu yang abstrak atau gaib kan. Nah, sehingga ilmu psikologi itu sebenarnya ilmu gaib. Iya, iya. Kita nggak bicara masalah fisik, kita bicara masalah sesuatu yang di dalam gitu. Nah gitu, jadi Nah itu yang malah hilang ya Pak ya? Maksudnya bukan pernah hilang, pernah jadi diingkari. behavioral science kan? Betul. Ilmu perilaku gitu ya? Betul. Itu diingkari oleh ilmu perilaku, oleh ilmu neuroscience gitu kan. Dia bicara hanya masalah fisik. Sehingga Fisik, sebenarnya saraf, neuron gitu ya. mereka bukan psikologi gitu. Mereka ya ilmu kedokteran lebih cocoknya gitu. Atau sering disebut behavioral science ya? Iya, Ilmuwan perilaku aja gitu ya? Iya betul. Tapi ketika kita bicara perilaku, itu sebetulnya hanya bagian dari dinamika psikologi atau itu output, ekspresi dari dinamika psikologi. Nah, itu yang diingkari oleh Skinner. Skinner tidak percaya pada adanya dinamika psikologi, yang penting perilakunya. Gitu. Nah ini sehingga terjadi dialektika dalam psikologi kan, aliran-aliran itu. Tapi sebetulnya ya kalau kita dengan perspektif makrosis semuanya itu ada perannya. Tapi juga harus didefinisikan ulang gitu. Poin bagus tadi itu Pak ya. Di psikologi itu buat apa? Itu yang setidaknya saya cuma pernah kuliah psikologi 3,5 tahunan. Itu yang saya sampai sekarang ngerasa nggak inget pernah dapat gitu ya. Kita belajar banyak sekali teori, bahkan sampai tataran modifikasi perilaku gitu ya. Betul. Tapi untuk apa itu yang belum didefinisikan. Dan entah betul nggak pemahaman saya bahwa psikologi yang ada yang mungkin Bapak bilang sebagai konvensional itu memang seperti itu. Jadi sangat banyak detail, teori macam-macam ya, intervensi tapi untuk apanya justru yang tidak hilang gitu. Jadi sebetulnya begini, masing-masing ahli psikologi sebetulnya sadar untuk apa itu. Tapi karena kita ngambil kurikulum psikologi itu mencampur adukan berbagai macam aliran pemikiran psikologi, sehingga kita kehilangan maksud. Misalnya gini, kalau kita ngikuti Freud, maka ada yang namanya pleasure principle. Ya, itu menurut Freud psikologi itu mencari kenikmatan gitu. Itu menurut manusia Freud. bisa merasakan kenikmatan gitu ya. Tapi kalau misalnya humanistik itu kan lebih ke arah kebebasan. Makanya aktualisasi diri itu kan bebas, nggak boleh dijudge oleh orang lain gitu. Terus ada unconditional positive regard dan sebagainya, itu kita nggak boleh ngejudge. Tujuan manusia berarti membebaskan. Psikologi membebaskan manusia. Betul. Jadi masing-masing punya tujuan yang beda-beda. Sehingga ketika kita buat kurikulum ilmu psikologi, jadi nggak ada tujuannya karena berbenturan. Ya. Yang humanistik membebaskan, behavior justru mengendalikan gitu ya. Kalau behaviorisme itu order ya tujuannya, ketertiban. Makanya dalam novelnya judulnya Walden 2 itu Skinner punya utopia ya, impian bahwa ada masyarakat yang sangat tertib gitu. Nah itu kan banyak menginspirasi film juga, seperti filmnya Sylvester Stallone kan ada film tentang masyarakat yang sangat teratur. Teratur itu, tapi terus di situ dia twistnya itu ternyata keteraturan itu menyiksa gitu. Nah, itu masalah dramatisasi ya. Dan memang nggak pernah terjadi. Gitu. Oke, berarti titik pijak pertamanya psikologi itu untuk membangun manusia seperti apa gitu ya? Kalau paradigma Mokosit. Terus gimana lagi? Setelah itu apa? Itu apa? Apakah itu kemudian sekarang sudah ada definisinya gitu kenyataannya? Jadi begini, makanya sebetulnya itu menjadi satu disiplin ilmu psikologi yang harus kita kembangkan bersama. Tetapi sebetulnya karena Mokosit metodologi itu dasarnya Islam, maka kita punya Al-Quran sebagai handbook utama. Oke, dari situ ya. Nah, makanya untuk memahami maksud dari psikologi itu kita harus mengkaji Quran dulu. Itu yang itu pintu masuknya ya. Sehingga ya nggak bisa kita mendefinisikan manusia tanpa melihat Al-Quran. Guidebooknya kan di situ, karena itu kan ya semacam manual booknya dari pencipta manusia ini kan gitu. Gitu. Nanti yang menarik, yang lebih menarik lagi adalah bahwa kalau kita kaji ternyata
ilmu yang paling banyak dalam Quran itu ilmu psikologi. Oh iya ya. Kan itu tentang hati, tentang akhlak, itu psikologi semua. Iya betul ya. Kalau tentang alam semesta cuman secuil-secuil gitu. Justru harusnya paling banyak tuh inspirasinya psikologi. Psikologi. Tentang nafs aja itu ada 270 ayat, tentang ilmu itu ada 848 atau 46 ayat. Tentang berpikir Ya, ya. berpikir itu. Kognisi, Akal gitu ya, ta'akul, tafakur, tadabbur itu kan semuanya kognisi. Tentang ketakutan, harapan, ya, kesedihan itu banyak sekali. Oke. Nah ini berarti nanti kira-kira kalau agak konkret sedikit, prosesnya jadi bagaimana kalau seorang peneliti psikologi mau menerapkan metodologi itu? Apakah berangkatnya dari top down ya, dari ayat gitu, atau tetap bisa menggunakan empiris dari fenomena-fenomenologi itu, atau gimana, Pak? Jadi gini, kalau salah satu prinsip dalam pendekatan makosid itu kan ada istilahnya harus tasawur dulu baru tasarruf ya. Tasawur itu kita harus punya peta dulu baru kita mengaplikasikannya. Kita harus punya konsep dulu baru kita mempraktekannya gitu kan. Nah, sehingga dalam pendekatan makosid itu constructing teori itu penting. Gitu. Nah, kalau menurut Profesor Auda kan siklus metode makosid itu ada 5 tahapan. Jadi pertama purpose tadi, maksudnya kita harus tahu. Terus nanti tahap kedua itu cycle of reflection, kajian Quran yang berulang-ulang dan hadis ya, plus hadis. Oh itu malah didalami dulu ya? Iya, digali dulu. Kemudian nanti ada framework, itu ada 7 komponen framework itu menjadi konsep, objektif, values, comment, universal law, group, and proof itu. Jadi ada 7 hal yang harus kita fahami dalam konteks psikologi yang kita gali dari Al-Quran. Nah, terus itu baru kita bisa mengkritisi realitas dan literatur yang ada, gitu. Sehingga penelitian yang ada juga kita teliti, tapi dengan kritis. Tapi setelah kita punya bekal pemahaman dari Quran, artinya pemahaman tentang isu itu dari Quran. Gitu. Sehingga kita mengkritisi realitas kehidupan kita sudah kacamata Quran. Nah, ini yang menurut Pak Kunto Wijoyo disebutkan sebagai kita memahami realitas seperti bagaimana Al-Quran memahaminya. Oh iya, gitu. Betul. Nah itu, jadi realitas itu kita harus pakai kacamatanya harus ke Al-Quran. Gitu. Oh karena sebenarnya tanpa disadari toh kita selalu pakai kacamata tertentu juga. Betul. Pertanyaan apakah itu kacamata yang paling paling objektif, paling universal, paling tepat ya. Gitu. Jadi berangkatnya realitanya nanti dulu nih ya, justru secara konsep dulu gitu. Konsep dulu. Nah, sebagai contoh ya supaya mudah. Jadi kalau Freud itu kan kacamatanya kan pleasure tadi. Sehingga dan pleasure-nya itu lebih spesifik lagi kan seksual gitu. Design. Sehingga dia melihat segala sesuatu dari kacamata seksual. Gitu. Iya ya, ada Oedipus complex gitu ya. Ada psychosexual development. Ada ego defense mechanism itu semuanya kan dalam konteks masalah seksual gitu. Nah itu karena Freudian memang kacamatanya itu. Kalau behavioristik misalnya kacamatanya kan Darwinian ya, evolusi manusia itu fisik, biologis, jadi nggak jauh beda sama hewan gitu ya. Jadi dia harus dimanipulasi. Memang dia nggak bisa berkembang sendiri, dia harus dibentuk gitu. Betul. Ada behavior modification tadi, formulation. Oke. Gitu. Oh, jadi dari pendalaman, purpose pendalaman, kemudian tadi ada 7 elemen yang nanti mungkin someday kita akan dalami ya, Pak. Iya, betul. Terus habis itu baru masuk ke pemahaman realitas, analisis kritis terhadap realitas dan literatur yang ada. Oke. Gitu. Dari situ baru kita constructing teori. Oke. Sehingga teorinya itu sudah dibekali Quran, dikomunikasikan dengan wacana keilmuan saat ini, ya, sehingga teorinya itu menjadi komprehensif.
Oh, berarti apakah seorang peneliti, saya bayangkan kalau S3 jelas, tapi kalau S1 nih Mbak, mau pakai makosen gitu ya, itu apakah ngasih dulu ya, sehingga agak mendalam untuk meneliti satu tema gitu? Nah, kalau itu levelnya S1, itu kan bisa kita bimbing kan, dia harus membutuhkan pembimbing ya. Jadi pembimbing itu bisa dalam arti langsung atau mungkin dari literatur. Misalnya dia sudah jadi ya? Sudah jadi. Jadi dia harus melakukan penelitian berdasarkan teori yang sudah dikembangkan dengan metode itu. Oh iya iya. Nah, itu yang saya juga baru-baru ini sudah mulai menerapkan. Tadinya kan saya kalau bimbing skripsi itu ya terserah kamu mau ngapain gitu kan, nggak jelas itu. Terus sekarang saya kasih tahu ini saya ada teori ini coba kamu teliti gitu. Oh, Nah, teori ruhnya Pak. Teori anchor biasanya. Teori anchor sama itu. Jadi dia sudah bisa langsung lompat ya, Betul. melihat realita dan literatur pakai satu perspektif. Jadi perspektifnya sudah kita cangkokkan gitulah atau Karena kita itu yang sudah settle ya. betul. Berarti sebenarnya kalau ngomong agenda agak lebih luas, agenda psikologi Islam itu yang fundamental adalah merumuskan konstruksi-konstruksi awal itu dulu Pak ya? Ya, artinya Kajian-kajian di level ahli itu harus melakukan itu. Mungkin bahkan perlu bikin semacam kamus atau apa gitu Nah, ya? betul. Itu yang disarankan oleh Dr. Ali Abdul Mumin untuk buat kamus itu. Cuman ya ternyata tidak gampang buat kamus. Jelas ya. Karena bisa buat kamus tuh kita harus punya pengetahuan yang komprehensif kan. Nah, makanya harus pelan-pelan. Proyek besar itu. Proyek besar. Karena dari situ nanti ya selanjutnya orang bisa punya referensi kan. Saya ada fenomena ini, oh kacamatanya pakai apa gitu. Saya tuh terus terang ada sempat Pak satu fenomena psikologis di Quran yang sangat penting ya, tapi kok kita di psikologi nggak bahas ya, namanya kemunafikan. Munafik itu kan kasus berat ya. Betul. Jadi luar biasa. Dan sementara kita bahkan mensimplifikasi definisi munafik ya. Betul. Munak kamu gitu ya. Padahal kan misalnya ditawarin makan nggak mau gitu. Itu sih bukan munak, maksudnya itu sopan santun ya. Iya betul. Nah, itu karena kesalahpahaman tadi. Jadi tadi kan ada tasawur dan tasaruf tadi kan. Jadi kalau kita belum menguasai pemahamannya, tasawurnya belum dijalankan dengan baik, ya nanti prakteknya jadi kacau gitu. Iya. Jadi salah konsep, salah ini dan sebagainya. Ya agenda besarnya itu meletakkan fondasi-fondasi Betul. supaya bisa dipakai. Betul. Kalau pemula ya berarti meminjam nyantri di sini, nyantri ya. Nyantri pada yang sudah mengembangkan itu. Oke. Sehingga mungkin tema-tema penelitian jadi agak beda ya Pak ya, karena kan Quran punya tema sabar, ikhlas gitu ya. Itu yang di psikologi konvensional atau di barat tuh ya belakangan masuk sih, tapi dulu kan enggak gitu ya. Ya, jadi begini, kalau seperti sabar, ikhlas dan sebagainya itu sebetulnya itu seharusnya itu bukan tema penelitian ya, tapi itu konstruk dasar yang mestinya menjadi bahan untuk membangun teori. Karena apa? Karena kan ayat Qur'annya bilang mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi pertolongan untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Iya. Jadi tema-temanya ya tema-tema sehari-hari, misalnya climate change misalnya temanya gitu. Wih, menarik. Gitu. Ya kan tadi dipandang dari ya sisi apa ya dipandang dari sisi itu. Gimana kita melihat itu? Ya, secara apa istilahnya alamiah itu bagaimana, lalu secara kita sebagai manusia kita harus apa, itu baru kita gali. Mungkin nanti ada sabar, ada ikhlas dan sebagainya, itu di situ. Korupsi fenomena korupsi misalnya fenomena korupsi itu kan kita harus gali apa yang terjadi, pada dasarnya manusia itu gimana kok bisa korupsi dan sebagainya itu. Oke. Oh, jadi bisa berangkat dari situ. Iya. Tema-tema. Oh, karena saya jadi keingetan Pak Punto Wijo itu juga yang angle menarik adalah sebuah ilmu tuh harusnya bisa mentransformasi masyarakat ya. Betul. Itu angle yang sangat khusus beliau angkat kan, dengan ilmu sosial profetik itu ya. Jadi ya mungkin kesamaannya di situ ya, bahwa ada purpose untuk jadi ada arah gitulah. Ada arah ya, ada konsisten ya, menjaga jiwa, menjaga harta, gitu ya, dan seterusnya, menjaga akal. Wah, ini jadi menarik nih. Kalau buku-buku referensi Pak, mungkin buat teman-teman yang lagi icip-icip, buku Prof. Yasser ya mungkin. Kalau yang paling dasar kan Prof. Yasser itu memahami argumen tentang metodenya toh.
Reinvisioning Islamic Scholarship. Ya, belum ada terjemahan Pak ya? sebetulnya sudah diterjemahkan oleh Dr. Ali Abdul Munim, tapi belum dipublikasikan. Kemarin kita sempat ngobrol gitu, tapi masih belum dipublikasikan. Oke. Kalau yang mirip-mirip sejalan mungkin yang lebih gampang diakses ada nggak Pak? Bapak pernah ketemu? Kalau dari metodologi sih saya, kalau Dr. Ali juga sudah pernah nulis artikel itu tentang pembangunan. Jadi makosid metodologi untuk pembangunan jangka panjang. Itu jurnal artikel. Jurnal artikel ya. Itu di jurnalnya UI lah. Apa namanya itu lupa ya saya namanya. Hikmah bukan hikmah ya apa ya. Adalah jurnalnya dari UI. Psikologi UI. Bukan psikologi tapi Fakultas Ilmu Agama Islam. Oke. Iya. Nah, itu bisa dijadikan referensi juga. Saya juga dua itu yang saya sudah. Tapi kalau sebetulnya kalau dirunut ke belakang itu seperti Imam Ghazali itu juga ulama makosid itu. Al-Balkhi juga ulama makosid, Al-Balkhi yang ahli psikologi. Jadi kalau kita baca karya-karya beliau, itu kita kan terjemahan paham. lumayan lah ya. Ya. Walaupun tidak menjelaskan metodenya karena metodenya itu dikonstruksi oleh Prof. Jasri Auda. Iya. Tapi prakteknya itu mereka gitu. Jadi bisa digunakan itu. Makanya kalau Al-Balkhi itu kan ketika dia bicara soal masalah psikologis itu dia memperkenalkan ada 4 yaitu depresi, anxiety, agresi atau anger dan obsesi. Dan itu ternyata memang digunakan oleh EPA. Jadi memang itu hakikat gitu, akar dari permasalahan. Al-Baghi kalau nggak salah ada buku yang cukup gampang diakses kalau nggak salah. Saya lupa judulnya tapi terjemahannya penerbit Kof kalau nggak salah mungkin. Oh iya. Itu kalau nggak salah itu terjemahan dari terjemahannya Prof. Malik Badri. Jadi aslinya kan bahasa Arab. Oh iya betul. Terus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi kita tunggu bukunya Pak Bagus Riono. Tentang ini makosid psikologi. Jadi intinya mungkin sekarang jadi agak lebih mudah ya Pak ya meneliti psikologi Islam di kampus-kampus umum kayak si UGM mungkin. Karena seingat saya dulu Pak Bagus waktu disertasi juga agak terhambat. Itu saya belum terus terang mengatakan makosid, cuman saya kan ya terinspirasi Pak Kunto Wijaya dulu. Waktu itu Prof. Jasri Auda kan belum menerbitkan buku. Jadi ya saya mencoba istilahnya metodenya Pak Kunto Wijaya integralisasikan. Jadi apa yang sudah ada di literatur psikologi konvensional itu kita coba bongkar itu, dikonstruksi lalu kita rekonstruksi lagi tapi dengan perspektif esensi tadi, maksud tadi, perspektif maksud. Walaupun waktu itu saya belum belajar metodenya secara utuh tapi maksud saya sudah begitu karena terinspirasi Pak Kunto Wijaya. Sekarang jadi lebih solid lah ya untuk justifikasi ilmiahnya sudah lebih kuat. Ya, ada pedomannya. Nah itu kalau yang itu Tazkiyah Terapi kalau buku saya terbaru itu sudah makosid. Dan itu udah susah dicari Pak itu Pak. Ya, belum ini soalnya ya itu kebijakan penerbit kapitalis. Jadi dia mau cari untung dulu baru nanti dijual murah. Jadi mesti ditulis ulang mungkin ya Pak supaya bisa dinikmati. Iya. Tapi trainingnya ada ya Pak ya? Ada. Tapi saya lihat Pak Bagus sudah mengadakan trainingnya, yang pengen belajar ya itu sudah salah satu output. Iya. Psikologi metode yang dihasilkan dari makosid metodologi. Betul. Yang berfokus pada esensi. Dan kemudian penelitian juga sebenarnya yang saya bimbing itu sudah ada yang S2, S3 itu juga menggunakan metode itu. Yang S2 sudah lulus, yang S3 ini masih dalam tahap akhir ya. Nah itu juga saya juga belajar dari proses itu karena prinsipnya sama tapi topiknya beda. Yang ini kan ada topik tentang pertama itu tentang istiqomah, kemudian yang kedua tentang perkawinan, pernikahan. Jadi itu sudah konteks dikontekskan dengan kehidupan kita. Gitu. Baik.
Terima kasih banyak Pak Bus untuk pengantarnya. Wasit nanti kalau pas saya ke Jogja lagi. Disambung lagi. Ini terima kasih juga buat kolektif ya yang sudah meminjamkan ruangan sehingga kita bisa dapat ruangan yang lebih canggih ya. Kedap suara. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.